Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Firmansyah di channel saya Freddy Firman Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal tryout P3K guru kelas PGSD. Kita fokuskan pada kompetensi teknis bagian yang kelima, di mana video bagian ke-1 sampai dengan ke-4 sudah saya bagikan, sudah saya upload. Silakan teman-teman bisa melihat di channel YouTube saya. Setelah video kelima ini, saya juga akan membahas tentang kompetensi manajerial bagian ke-1. Ditunggu saja ya. Sekali lagi yang belum subscribe ya, lonceng notifikasinya juga diaktifkan supaya tidak ketinggalan pada pembahasan video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja mulai soal yang pertama. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali A. Penentuan indikator atau tujuan, B. Penentuan alokasi waktu, C. Penentuan pokok bahasan, D. Pendistribusian butir soal, E. Penentuan kisi-kisi soal. Silakan teman-teman dijawab dulu di dalam hati. Ingat kecuali ya. Iya, betul sekali teman-teman. Jawabannya yang A ya, yang A. Penentuan indikator atau tujuan ya, karena kecuali. Kita periksa dulu, kita cek. Ya, betul, jawaban Anda benar. Ingat teman-teman, jika kita ingin menjawab ya, kita lihat dulu kata kuncinya ya. Kita langsung saja masuk pada soal yang kedua. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Produk, B. Portofolio, C. Praktik, D. Kinerja, E. Proyek. Silakan dijawab dulu teman-teman. Membuat anyaman ya kan, kata kuncinya. Silakan. Ya, betul sekali, jawabannya adalah produk ya teman-teman. Jadi jawabannya A ya. Coba kita cek bersama-sama. Ya, jawaban Anda benar ya. Kita langsung saja menuju soal yang ketiga. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Menyeluruh, B. Objektif, C. Sistematis, D. Akuntabel, atau E. Adil. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Kita cek dulu jawabannya. Iya, jawaban Anda benar. Baiklah, kita lanjutkan saja pada soal nomor 4. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3,
4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Adil, B. Terbuka, C. Objektif, D. Menyeluruh, atau E. Akuntabel. Silahkan dicek dulu, dijawab dulu dalam hati teman-teman. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah akuntabel ya teman-teman. Karena di situ bisa dipertanggungjawabkan. Kita cek dulu. Ya, benar sekali. Hampir sama dengan soal sebelumnya ya, soal nomor 3. Kita langsung saja menuju soal yang kelima. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, ya ini heterogen ya, bukan homogen. Kalau homogen itu kumulatif ya, ini heterogen. Silakan dijawab teman-teman. Yang jelas bukan A. Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah representatif feedback. Kita cek dulu. Ya, betul sekali. Kita lanjut saja ya pada soal yang ke-6. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya, B. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, C. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa, D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas, atau E. Ditulis oleh kepala sekolah. Silakan teman-teman dijawab dulu di dalam hati. Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya, menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa ya. Kita cek. Iya, betul. Kita lanjutkan saja pada soal nomor 7. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat, B. Dalam bentuk angka KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya, C. Dalam bentuk kategori A sangat baik, B baik, C kurang, atau D kurang sekali, D menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas, atau E dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Kita cek dulu teman-teman yang mana jawabannya. Silakan dijawab dulu ya. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang E teman-teman. Dalam bentuk deskripsi ya. Jadi dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dicapai dan belum dicapai. Kita periksa jawabannya betul atau salah. Ya, jawaban Anda benar. Oke, kita lanjut saja pada soal nomor 8. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang sangat beragam, jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah A. Tes uraian bebas, B. Yang sangat kompleks, C. Yang sederhana, D. Tes uraian singkat, atau E. Tes uraian terbatas. Silakan dijawab dulu dalam hati teman-teman. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah E teman-teman, tes uraian terbatas. Kita cek dulu. Ya, jawaban Anda benar. Kita langsung saja selanjutnya soal nomor 9. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Akuntabel, E. Beracuan kriteria. Nah, ingat di situ kata kuncinya penilaian yang berisi kriteria ya teman-teman. Saya kira ini sudah jelas sekali ya jawabannya. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya E ya, sudah jelas, beracuan kriteria. Kita cek teman-teman. Ya, betul ya. Oke, lanjut saja pada soal ke-10. Perhatikan butir soal uraian berikut.
Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah sungai yang ditanyakan sudah terukur. B. Jelek karena hanya menggunakan tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan. C. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek. Atau E. Bagus karena untuk mengukur tingkat berpikir rendah. Silakan dijawab dulu dalam hati teman-teman. Ya, betul sekali, jawabannya adalah B teman-teman, jelek ya, karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau hanya ranah ingatan. Kita cek bersama-sama betul atau salah. Ya, jawaban Anda benar ya, berarti betul. Kita langsung saja menuju soal nomor 11. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penilaian nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terpadu, C. Akuntabel, D. Terbuka, atau E. Menyeluruh. Silakan dijawab teman-teman. Ya, betul sekali, jawabannya D teman-teman, terbuka ya, karena di awal sudah dijelaskan ya. Kita cek dulu tadi penilaian terbuka. Kita periksa bersama-sama. Ya, betul ya. Kita langsung saja menuju soal nomor 12. Soal nomor 12. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Penempatan, B. Pretest post-tes, C. Diagnostik, D. Seleksi, atau E. Ujian akhir. Yang mana teman-teman? Ya, silakan dijawab. Dikelompokkan berdasarkan tingkat IQ-nya. Silakan dijawab. Ya, betul sekali, jawabannya adalah A teman-teman, penempatan ya, ditempatkan ya. Kita cek bersama. Ya, jawaban Anda benar. Oke, kita langsung saja menuju soal nomor 13. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Produk, B. Proyek, C. Praktik, D. Portofolio, atau E. Kinerja. Silakan dijawab dulu teman-teman. Kata kuncinya adalah mengamati ya. Bukan membuat laporan ya, tapi mengamati saja ya, mengamati proses fotosintesis. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah B ya, proyek. Ya, coba kita lihat bersama-sama, kita cek. Iya, benar sekali. Kita lanjut saja pada soal nomor 14. Dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Merupakan prinsip pembelajaran A. Objektif, B. Terpadu, C. Akuntabel, D. Sistematis, atau E. Beracu kriteria. Silakan dijawab teman-teman. Untuk soal ini saya rasa sudah ada jawabannya ini ya. Ya, betul sekali, jawabannya adalah terpadu teman-teman. Ini Pak Chandra menjadikan penilaian sebagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran ya. Terpadu jawabannya, jawaban yang benar terpadu. Nah, kita lanjut saja pada soal nomor 15. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Ya, ingat, tidak ya. A. Adil, B. Beracuan kriteria, C. Objektif, D. Sistematis, atau E. Menyeluruh. Silakan dijawab dulu teman-teman. Ya, betul sekali ya, adil jawabannya ya teman-teman. Kita cek dulu.
Iya, betul. Lanjut ya teman-teman, soal ke-16. Siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian produk, B. praktik, C. proyek, D. portofolio, atau E. kinerja. Kata kuncinya di sini membuat laporan ya. Kalau tadi mengamati proses fotosintesis, sekarang membuat ya. Yang mana teman-teman? Ya, betul sekali, jawabannya A teman-teman ya, produk ya. Coba kita cek. Ya, betul ya, harus bisa membedakan ya teman-teman. Ingat kata kuncinya. Lanjut soal ke-17. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? A. Perlu memperbanyak soal latihan. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Melaksanakan pelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Atau D. Mengerjakan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. Atau E. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Silakan dijawab dalam hati teman-teman. Yang mana jawabannya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah E teman-teman. Jadi materi yang telah dikuasai siswa nggak usah kita ajarkan lagi ya, tidak perlu diajarkan lagi pada proses KBM karena sudah bisa ya. Kita cek dulu jawabannya. Ya, betul. Kita lanjut saja pada soal nomor 18. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian pengamatan ya, ingat kata kuncinya pengamatan pertumbuhan. A. produk, B. portofolio, C. praktik, D. proyek, atau E. kinerja. Silakan dijawab dulu dalam hati. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah proyek yang D. Kita lihat bersama-sama jawabannya, kita cek. Iya, jawaban Anda benar. Baiklah teman-teman, lanjut saja pada soal nomor 19. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai A. keeping track, B. checking up, C. summing up, D. finding in, atau E. finding out. Silakan dijawab dulu teman-teman di dalam hati. Melacak kemajuan siswa ya, baca kata kuncinya. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah keeping track, A. Jadi kita lihat dulu bersama-sama ya, kita cek, kita periksa bersama-sama betul atau tidaknya. Ya, jawaban Anda benar. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 20. Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian terkenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah A. cakupan materi dan waktu pelaksanaan, B. soal isai ya dan soal pilihan ganda, C. bentuk soal dan kondisi peserta didik, D. bentuk soal dan waktu pelaksanaan, atau E. cakupan materi dan bentuk soal. Silakan dijawab dulu di dalam hati teman-teman ya, perbedaan formatif dan sumatif. Ya, betul sekali teman-teman, jawabannya adalah A ya, cakupan materinya dan waktu pelaksanaannya yang berbeda. Kita cek dulu. Ya, betul, jawaban Anda benar. Kita lanjut saja pada soal penutupan ya, soal nomor 21. Ya, soal nomor 21. Seorang guru mengerjakan pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. B. melakukan remedial kepada 12 orang siswa. C. mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut. D. melakukan pengayaan terhadap 8 siswa.
Atau yang E, melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Saya rasa ini sudah bisa menjawab ya. Yang mana teman-teman, silakan. Ya teman-teman, jawabannya A ya, melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut. Kita cek jawabannya teman-teman. Ya, betul sekali. Baiklah teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan latihan soal tryout P3K kompetensi teknis untuk guru kelas atau PGSD ya teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya tentang kompetensi manajerial bagian yang pertama. Semoga kita semuanya bisa lolos pada ujian seleksi P3K tahun ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.